Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus mengenai updatean Timnas saat melawan Jepang. Oke, kita sudah tahu ya bahwa Timnas harus mengakui kekalahan dengan skor 3-1. Ini membuat peluang Timnas untuk masuk ke 16 besar ini semakin menipis. Harapannya tentu kalau kita melihat laga Bahrain melawan Jordania, tentu Bahrain untuk bisa memenangkan laga juga sangat sulit. Tetapi untuk kebobolan banyak seperti Indonesia, sepertinya Bahrain itu juga akan mencoba ya bagaimana meminimalisir setidaknya hasil imbang saat melawan Jordania agar bisa menjadi peringkat 3 terbaik. Kalau untuk mengharapkan Bahrain sepertinya tidak mungkin. Harapan kita hanyalah Oman. Nah, Oman ini apakah nanti imbang ya atau kalah ya, ini memang menjadi harapan. Jika sampai Oman menang melawan Kyrgyzstan, tentu tamat sudah bagaimana kita untuk lolos di 16 besar. Tetapi kita sudah lupakan hal itu ya. Kita jangan terlalu berharap. Jika memang nanti ya skenario itu ada salah satunya yang meleset ya, tentu kita bisa lolos. Tetapi kalau memang Bahrain itu imbang atau menang, kemudian Oman juga menang, ya kita jangan terlalu menyesali apa yang sudah terjadi. Yang jelas dari melawan Jepang ini ya, ini menurut saya ada beberapa pembelajaran yang sangat bagus untuk Timnas Indonesia. Poinnya yang perlu saya sampaikan sebenarnya seperti ini. Jika kita tidak dini ya, jika kita tidak dini ketemu Jepang, kapan kita mau belajar? Artinya kita bisa mendapatkan hikmah yang sangat bagus ketika kita dikalahkan Jepang dengan skor 3-1 yang secara kualitas dan juga statistik ya, Jepang ini adalah prioritas atau favorit juara di Piala Asia kali ini. Dari segi peringkat Asia, kemudian bagaimana label negara itu yang King of Asia ya, artinya memang Jepang ini memang digadang-gadang akan menjadi kandidat kuat untuk bisa menjadi juara di Piala Asia kali ini. Ya, ini menjadi pembelajaran sangat bagus. Tetapi yang paling poin pentingnya yang ingin saya sampaikan adalah skuad Timnas Indonesia ya untuk saat ini sepertinya untuk bisa ya bersaing di level Asia ya, ini harus memiliki proses dan juga waktu yang panjang. Saat ini Sintayong sudah memiliki prospek yang sangat bagus dengan membentuk fondasi, itu poin pertama. Kemudian ditambah lagi beberapa pemain-pemain keturunan yang sangat bagus. Tetapi dari segi penyatuan tim ini masih belum ya. Dalam hal ini bagaimana antara pemain lapis pertama dan pemain lapis kedua itu sama-sama kualitasnya setara, dan kita belum melihat di timnas kita. Artinya masih ada ketimpangan di sini. Dari saat melawan Jepang ini ya, kita melihat seperti sosok Takefusa Kubo ketika diganti, masih ada beberapa pemain yang hebat seperti Minamino masuk ya, kemudian ada beberapa pemain-pemain, dan kalau setelah saya lihat dari data ini semuanya yang masuk dari bangku cadangan ini adalah pemain-pemain Eropa semua, pemain-pemain yang berlaga di Eropa semua. Artinya dari dua sisi ini ya, kita memang sangat berbanding terbalik ya, atau kalah jauh. Nah, ini bisa menjadi evaluasi dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi Sintayong dan juga PSSI bahwa kedalaman skuad itu sangat penting sekali bagi sebuah tim, dan Indonesia sekarang lagi proses menuju itu. Jadi jangan sampai ya setelah pertandingan ini kita menjudge pelatih, kemudian kita menjudge pemain. Menurut saya kalau berbicaranya kita hanya menyalahkan personal, itu salah besar. Karena ini adalah permainan tim, dan apapun yang sudah terjadi ya, menurut saya Indonesia sudah memaksimalkan ya. Kita sudah lolos di Piala Asia ya semenjak 2007, kemudian hingga 2023 ya, kurang lebih 16 tahun lamanya kita baru lolos. Ini artinya sebuah motivasi dan juga semangat bagi para pemain agar nantinya bisa konsisten terus di ajang Asia selanjutnya atau event internasional selanjutnya.
Karena disinilah peletakan pondasi awalnya. Kita sudah memiliki banyak pemain-pemain muda. Bahkan media Inggris pun, Trace Walter juga mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini memiliki harapan dan jalan Indonesia untuk singkat ya dalam hal ini untuk menembus regenerasi grid tim-tim terbaik di Asia untuk saat ini belum, tetapi harapan Indonesia 4-5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan itu sudah terlihat di hari ini. Nah, jadi sama seperti halnya Jepang ya. Jepang ketika tahun 60-an, 70-an, mereka belajar bagaimana sepak bola dengan Indonesia. Kalian bisa melihat dari data bahwa Indonesia di tahun-tahun itu ya Pak, bahkan di tahun 92 kalau tidak salah, mohon maaf 82 kalau tidak salah, Indonesia berhasil menang ya dengan skor 2-0, kemudian 3-1. Artinya ini memang agak sedikit terbalik, dan ketika Jepang saat ini ya sudah mampu meraih kejayaan di level Asia ya, Indonesia malah sebaliknya. Tetapi apa yang saya lihat ya dari Jepang ini adalah regenerasi dan juga proses pembinaan mereka berjalan dari tahun 80-an hingga saat ini ya, hingga 2023. Mereka berjalan begitu cepat, kemudian memiliki relasi yang baik dengan Eropa ya, salah satunya adalah federasi Eropa seperti Jerman dan juga Belgia yang memang di situ sebagai sarang para pemain Jepang untuk meniti karir. Nah, diharapkan juga Indonesia selain ya membenahi liganya, tentu juga ada relasi dari PSSI untuk bisa bekerja sama dengan negara Eropa atau federasi Eropa untuk mengirimkan para pemain-pemain nasional atau pemain-pemain lokal untuk berlaga ataupun bergabung bersama tim di Eropa. Nah, ini bisa menjadi evaluasi lagi-lagi. Dan kalau kita melihat ya apa yang sudah dilakukan Shin Tae-yong, apa yang sudah menjadi taktik Shin Tae-yong dengan menurunkan Elkan Bagot sebagai striker, tentu juga sangat cerdik. Artinya saya melihat dari sini analisa dan juga bagaimana taktik yang akan dipersiapkan Shin Tae-yong ke depan itu sudah tergambar ketika melawan Jepang, dan terbukti ketika Elkan Bagot masuk ya, celah Jepang ya di 3 laga itu adalah bola udara. Dan sebenarnya kalau dilihat ya, Shin Tae-yong ini sudah paham sekali apa yang harus dilakukan ketika melawan Jepang. Tetapi lagi-lagi ya teman-teman, kita tidak tahu faktor-faktor eksternal ya, seperti gol pertama timnas ya, itu memang di menit awal. Nah, itu artinya bagaimana konsentrasi dari para pemain ini juga masih perlu dipertanyakan. Kemudian gol yang kedua juga sama di babak kedua di menit-menit awal. Nah, ini artinya bagaimana fokus dari pemain sendiri itu juga harus bisa ya teman-teman dijaga selama 90 menit, karena satu kali kesalahan itu bisa menyebabkan gol. Dan ya it's okay, tidak masalah, itu semua lagi-lagi ya kita banyak belajar dari Jepang. Kita juga harus merenungkan diri bahwa sebenarnya timnas Indonesia masih banyak celah-celah ya atau poros-poros yang memang harus diperbaiki. Dan ini adalah pertandingan yang bagus, ini adalah momen yang tepat kita langsung dipertemukan oleh tim kuat ya, nomor 1 di Asia. Kita bisa belajar banyak di sini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan pelajaran di Piala Asia ini? Apakah kalian yakin nantinya ke depannya timnas Indonesia setelah kalah lawan Jepang ini akan tampil lebih baik? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.